Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali sama-sama menyelam, kita kembali sama-sama meniti ke dalam diri, yang insya Allah mudah-mudahan kajian kita ini adalah jembatan gitu ya. Kajian kita ini adalah sarana bagaimana kita berkontemplasi, setidaknya dalam beberapa waktu ke depan kita semua hadir utuh di sini saat ini, disconnect dari hal-hal yang eksternal, disconnect dari dunia. Itu kira-kira yang mudah-mudahan banyak perenungan, banyak sesuatu hal yang dikontemplasikan, yang insya Allah itu akan menjadi petunjuk untuk kita semua. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau ceramah gitu ya, mau ngasih tahu gitu, mentausiahi, tidak sama sekali. Tetapi seperti biasa, kita sesama murid yang lagi belajar, sesama murid yang sedang mencari untuk mengumpulkan puzzle-puzzle pengetahuan, kehidupan, kesadaran, yang insya Allah kita diberikan hikmah, diberikan hidayah, dan yang paling penting diberikan jalan untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa teman-teman, ibu dan bapak semua, sahabat, yuk kita hening dulu sejenak. Wabil khusus kita ber-al-fatihah untuk guru kita tercinta Kang Ipai. Luar biasa ya. Mungkin ini yang akan jadi ini yang akan jadi kontemplasi kita gitu, betapa keberadaan fisiknya Kang Ipai secara biologis gitu dirindukan gitu ya. Dan mungkin ini jadi perenungan kita gitu nggak ya gitu ya intinya. Artinya kan kalau dirindukan berarti banyak kebaikan, banyak hikmah gitu ya. Dan saya rasa ini hal yang penting untuk kita kontemplasikan, supaya kita juga jadi selalu membaik, selalu hijrah. Kalau kita bicara tentang hijrah bukan masalah ganti baju gitu ya. Hijrah itu bukan masalah fashion gitu, tetapi hijrah adalah bagaimana kita meniti ke dalam diri untuk menembus dinding fisik kita, masuk ke dalam dinding ruhaniah kita, dan nanti kita akan mengerti bahwa pintu gerbangnya itu adalah Al-Fatihah. Mudah-mudahan siang hari ini kita akan sama-sama mendobrak pintu gerbang itu untuk masuk meniti ke dalam diri, berhijrah sejati. Kita hening sejenak seperti biasa, santai, rileks, hati kita dibuka, kita pasrah seutuh-utuhnya, dan kita buka hati kita, serahkan seutuh-utuhnya hanya kepada Allah, dan membiarkan kasih sayang Allah membuka hati kita. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, khususon guru kita tercinta Kang Ipai, dan siapapun yang sedang sakit hari ini mendapatkan musibah, senantiasa kasih sayang Allah selalu memberikan keridhoannya untuk kita semua. Kita nikmati nafas, kita nikmati tubuh ini, kita nikmati hidup ini, kita syukuri, karena banyak hal yang kadang luput untuk kita syukuri, dan terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang kita tidak sanggup menghitung-hitungnya untuk kita syukuri, banyak sekali gitu. Oleh karena itu, yuk kita hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun. Sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan kemarin, bahwa hari ini kita akan deep dive tentang Al-Fatihah gitu ya. Mungkin setiap hari orang Islam tuh membacakan Al-Fatihah lebih dari 17 kali sehari gitu. Itu yang wajibnya, itu yang rutinnya gitu. Tetapi yang menarik adalah ketika kita sholat itu kan sebetulnya kalau kita lihat dari esensinya bahwa
tidak disuruh membacakan Al-Fatihah sebetulnya, tapi disuruh ber-Al-Fatihah. Saya kasih analogi dulu ya teman-teman, ibu dan bapak, pemanasan dulu sedikit. Kita harus sangat-sangat bersyukur dan berbangga ketika dasar negara kita ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. So, apa bedanya? Tuhan yang Maha Esa bukan ketuhanan yang Maha Eka lagi, bukan. Tapi ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, orang bertuhan belum tentu dia berketuhanan, itu dua hal yang berbeda gitu. Makanya saya rasa cerdas sekali founding father kita gitu ya, menggunakan kata ketuhanan. Karena kenapa? Ketika dia bertuhan, belum tentu memiliki kesadaran ketuhanan gitu. Kalau Tuhan itu hanya hubungannya antara dia sama Tuhan, tapi berketuhanan, itu hubungan kita dengan dia yang membawa hubungan kita dengan siapapun makhluknya, itu menjadi lebih baik gitu. Nah, membaca Al-Fatihah dan ber-Al-Fatihah itu juga dua hal yang berbeda gitu. Jadi waktu sholat jangan-jangan kita sibuk membaca Al-Fatihah tapi tidak ber-Al-Fatihah gitulah kira-kira. Oke ya, jadi bismillah, siang hari ini kita akan menyelami Al-Fatihah, dan ini saya rasa the essential thing gitu ya, sesuatu hal yang super duper esensial yang saya rasa pas gitu ya, bisa hadir dan bisa di request di sekarang karena landasan-landasannya udah kita bahas gitu, kesadaran-kesadaran awalnya udah kita bahas, dan mudah-mudahan bismillah pengantar, kita bicara pengantar dulu ya karena ini akan long journey, tapi bismillah kita akan sederhanakan yang mudah-mudahan ini menghantarkan kita menuju kepada Al-Fatihah yang sejati gitu kira-kira. Oke, kita akan mulai dari apa sih Al-Fatihah gitu. Kenapa sih harus Al-Fatihah gitu kira-kira. Ya, nah ini ada yang menarik dari Al-Fatihah. Jadi nanti bismillah, mudah-mudahan setelah ini kita ber-Al-Fatihahnya beda gitu. Nggak cuman bismillahirrahmanirrahim, amin, nggak gitu-gitu ya. Nggak hanya membunyikan, membacakan. Bahkan nanti kita mengerti bahwa sebenarnya di dalam sholat kita bukan membunyikan Al-Fatihah, tapi justru mendengarkan Al-Fatihah gitu. Karena yang akan ber-Al-Fatihah itu bukan kita sebenarnya, tapi Allah. Maka sejatinya sholat itu hanyalah kita yang mendengarkan Al-Fatihah yang akan disampaikan oleh Allah ke kita gitu intinya. Ya, bismillah ya, kita akan mulai. Ini pelan-pelan, santai, relax. Kita nggak nyari cepat beresnya gitu, tapi yang penting part by part dari Al-Fatihah ini benar-benar kita hayati, kita masukkan ke dalam kolbu kita, sehingga kita benar-benar ber-Al-Fatihah bukan membacakan Al-Fatihah gitu kira-kira. Oke. Kita akan mulai dulu dari satu statement yang sangat-sangat terkenal tentang Al-Fatihah. Oke, seperti biasa ya, saya punten izin pakai coret-coret supaya supaya nanti gampang untuk memvisualkan gitu intinya. Oke. Nah, gitu. Udah kelihatan ya coret-coretnya ya, aman ya, ada ya. Oke, sip, bismillah. Oke. Analoginya begini. Ya, kalau kita berbicara gitu. Coba kita renungkan. Semua orang atau semua orang Islam lah ya tepatnya pasti tahu bahwa ayat yang pertama datang ke Nabi Muhammad itu Iqra. Betul ya? Iqra itu pertama tuh. Tapi kenapa di kitab Quran Iqra nggak jadi nomor satu gitu? Justru yang nomor satunya adalah Al-Fatihah suratnya. Kata pembukanya adalah basmalah gitu. Dan nanti Nabi Muhammad mengatakan bahwa tertolaklah amal seseorang ketika dia tidak berbasmalah. Bukan baca bismillah, bukan ya, tapi tidak berbasmalah. Wah, ini luar biasa sih teman-teman, ibu dan bapak, ini akan menjadi sesuatu hal. Jadi nanti kita akan ngerti bahwa betapa esensinya bismillah, Al-Fatihah, dan the whole entire Quran itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat petunjuk lah untuk kita gitu ya. Bismillah ya, kita pelan-pelan ya. Oke, sekarang kita renungkan. Nah, berbicara masalah Al-Fatihah, kita akan bedah dulu nih. Kalau kita bicara kitab Quran, Quran ini ada 30 juz, ada 114 surat, 6136 ayat. Oke ya, jadi 30 juz, 114 surat, 6136 ayat gitu ya kira-kira. Nah, menariknya ini kadang ada yang nanya gitu, Kang, terus kalau saya nggak pernah tahu semua ayatnya, nggak pernah ngerti semua ayatnya gimana?
dimudahkan dengan beberapa pendapat para ulama gitu ya, salah satunya bahwa dari 30 juz 114 surat dan 6136 ayat ini kalau dirangkum, diperes gitu, sarinya tuh cuman hanya 7 ayat. Makanya nanti di surat 1587 dikatakan 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, nanti kita akan masuk dan mengerti itu gitu. Oke ya, jadi nanti kita tahu bahwa betapa powerfulnya Al-Fatihah gitu. Jadi nanti kita akan mengerti bahwa apa sih Al-Fatihah? Al-Fatihah ini adalah the mother of Quran, Ummul Kitab, ibunya Quran gitu. Berarti kalau Al-Fatihah ini adalah ibunya Quran, yang 30, 114, 136 ini dilahirkan dari yang 7, maka ini adalah menjadi sumber utama, the source, the true source gitu kira-kira. Sumbernya dari yang 7. Maka nanti kita ngerti bahwa yang 7 ini dijelaskan oleh yang banyak tadi gitu kira-kira. Oke ya, kita ulang. Sip ya, jadi saya ulang sekali lagi. Ini basic dulu, pengantar dulu, supaya nanti kita akan benar-benar menghayati si Quran, menghayati Al-Fatihah ini. Saya ulang. Dari 30, 114, 6136 itu kalau diperas jadi tinggal 7. Maka 7 ini disebut Ummul Quran, Ummul Kitab gitu. Maka kenapa sih yang meninggal Al-Fatihah? Kenapa sih kalau ada mendoakan Al-Fatihah? Kenapa sih kalau ada sesuatu apapun gitu ya Al-Fatihah gitu? Karena secara esensi orang yang ber-Al-Fatihah itu sama dengan menjalankan semua yang 30, 114 dan 6136 gitu kira-kira. Jadi singkat cerita, menguasai yang 7 itu menguasai yang 6136 gitu kira-kira. Karena yang 6136 ini adalah anak-anaknya dari yang 7 gitu intinya. Makanya di sholat diulang-ulang. Jadi kalau nanti kita ngerti teman-teman ibu dan bapak, setiap sholat kita tuh menghatamkan Quran sebenarnya. Makanya agak aneh kalau setiap sholat menghatamkan Quran, perilakunya tidak Qurani gitu. Makanya disebut mabuk kalau selesai sholat, anil fasya'i wal munkar, keji dan munkarnya tidak turun. Oh berarti belum ngerti Al-Fatihah. Dan yang paling wajib di sholat itu hanya Al-Fatihah sebenarnya. Itu yang paling diwajibkan gitu. Yang lain-lainnya surat pendeknya juga sunnah gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya rasa ini udah kita bahas, maksudnya udah pernah diketahui dalam pembelajaran fikih gitu kira-kira. Tetapi nanti kita akan mengerti bahwa si 7 ini menjadi sesuatu yang super duper esensial gitu kira-kira. Oke ya, sip. Nah, jadi nanti kita akan ngerti kenapa Quran selalu mengatakan kami mudahkan dan kami mudahkan. Jadi ini sebenarnya bisa dibahas ketika kita sudah punya kesadaran yang lebih dalam. Jadi kalau kita menguasai yang 7, kita akan menguasai seluruhnya. Nah, kalau yang 7 juga masih susah, intisari yang 7 itu hanya ada di surat 1 ayat 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini sumber dari segala sumbernya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dijelaskan dengan yang 7, yang 7 dijelaskan dengan yang 6136. Artinya semua ayat Quran datang dari Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah nanti kita ngerti kenapa powerful banget yang namanya basmalah gitu kira-kira. Oke ya teman-teman ya, bismillah ya. Ini selain diresapi dengan pemikiran, tapi mohon juga dirasakan dengan vibrasi energinya gitu ya, frekuensinya gitu intinya. Oke. Dan kalau dari basmalah juga masih susah gitu ceritanya. Oke ya. Ya udah, semua rangkaian dari 6136 itu hanya datang dari huruf pertama dari bismillah, yaitu adalah ba. Makanya ba ini disimpan di kedua, karena ba itu setelah alif. Alif itu simbol dari Allah, ba itu simbol dari wadahnya. Maka nanti kita ngerti bahwa kita ini adalah wadahnya sang alif gitu kira-kira. Paham ya? Makanya ba ini nanti kalau disarikan lagi, itu cuman hanya ada titik gitu kira-kira.
Makanya semua 6136 ayat itu nggak akan ada kalau tidak ada titik ini. Ini semua yang teman-teman ibu dan bapak lihat, tulisan Q, tulisan atau gambar kotak 30, ini semua terdiri dari titik-titik. Dan titik inilah yang nanti akan menggambarkan tentang tauhid atau Allah itu sendiri. Maka, ya ini menariknya. Coba kita sedikit kuis nih. Kan tiap hari baca Al-Fatihah ya. Kalau nggak tahu ini mah kebangetan aja. Huruf pertama Al-Fatihah dan huruf terakhir Al-Fatihah, hurufnya apa dan apa kira-kira? Sok dibaca dulu. Amin nggak termasuk ya. Awas nih, hati-hati nih, kadang-kadang ribut tentang aminnya. Amin tuh nggak ada di Al-Fatihah gitu. Tapi kadang-kadang lagi sholat paling kencang amin gitu ya. Tapi amin sebenarnya ya nanti kita bahas lah gitu. Ayo, huruf awal, huruf akhirnya apa? Kita lihat ya supaya visual. Surat 1 ayat 1. Kalau kita lihat surat 1 ayat 1 gitu. 1. Huruf pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dia dari huruf ba. Betul? Ini yang dilihat di layar 1 sampai 7. Nanti kalau agak tembus pandang, ini lagi ngelihat semua entire Quran ini adalah bicara tentang 6136 ayat Quran. Karena semua ayat itu hanya akan merepresentasikan 1 sampai 7. Oke? Makanya nanti di surat terakhir An-Nas asik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Robbil alamin jadi kul a'udzu birabbin nas. Maliki yaumiddin. Malikin nas. Nyambung tuh nanti. Maka buka tutup Quran, wah udah deh. Orang yang menguasai An-Nas itu pasti menguasai Al-Fatihah, itu pasti menyadari tentang keberadaan alif gitu kira-kira. Jadi ini nggak main-main nih gitu. Al-Fatihah tuh dahsyat, powerful untuk siapa yang mengerti gitu intinya. Makanya kalau bahasanya ya udah kita semua akhiri dengan Al-Fatihah misalkan, ditutup dengan Al-Fatihah. Karena kenapa? Itu menutup dengan Quran gitu. Makanya suka ada analogi ya. Barang siapa yang membaca 3 surat Al-Quran yang terakhir dari mulai Al-Ikhlas, Falak, dan An-Nas sama dengan menghatamkan Quran. Tapi sekarang jadi hitung-hitungan matematis ya, baca 3 kali, hatam sekali, baca 3 kali, hatam 2 kali. Ya, alhamdulillah udah hatam 3 kali hari ini. Kenapa? Baca 3 surat terakhir Quran. Enggak gitu, bukan gitu ya. Hitung-hitungannya enggak gitu. Tapi poinnya adalah kalau kita sudah ada di level ikhlas, melepaskan kedengkian dan jadi manusia, kamu udah selesai. Gitu kira-kira. Hatam bukan selesai baca ya, teman-teman, ibu bapak. Hatam itu adalah selesai untuk kita mengenal. Dan nanti kita ngerti bahwa nggak pernah ada selesai sih. Sempurna lah gitu. Dan hatam Quran kita itu waktu kita nanti udah selesai tugas gitu kira-kira. Jadi yang sekarang udah selesai 6136 ayat, setiap Ramadan 2 kali hatam, 3 kali hatam, udah ngomong hatam berapa kali, ya bolehlah. Hatam membacakan, ya oke. Tapi bukan hatam secara esensi gitu. Jadi jangan terlalu bangga dengan sering membuka, membaca, membunyikan, menyelesaikan yang 30 juz ini, kalau itu hanya baru bunyi. Tapi that's okay. Di level 2 tambah 2 oke lah gitu. Oke. Pelan-pelan ya. Dah, ini pokoknya harus pelan-pelan, santai, relax, dan benar-benar harus dihayati gitu. Oke, bismillah ya. Nah, sekarang kita lihat kalimat terakhir nih. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Terakhirnya tuh nun. Nun itu nanti jadi kata dari nur sebenarnya. Makanya nanti ada 24 gitu. Surat 24 itu An-Nur. Makanya kenapa Quran sering disebut 6666. Sebenarnya kan nggak segitu. Karena 666 itu 4 kali itu 24 itu nur gitulah kira-kira. Anyway ya, itu pengetahuan aja lah gitu. So artinya apa? Diawali dengan ba, diakhiri dengan nun. Dan ini emang ya ahli-ahli tasawuf tuh antik gitu ya. Dia menelaahnya sedetail sampai huruf gitu, dimaknai coba. Oh ternyata Al-Fatihah itu hanya memindahkan titik yang di luar jadi titik yang di dalam gitu intinya. Al-Fatihah ini hanya memindahkan bahwa kesadaran Allah yang asalnya di luar
Sadarilah bahwa aku gak pernah di luar diri kamu. Kamu tuh sang wadah, aku tuh sang isi. Gitu kira-kira. Kan beautiful gitu ya, indah gitu. Kayaknya nanti kita ngerti bahwa kenapa diawalinya juga pakai bismillah gitu. Jadi gimana ya? Nah gitu deh, rasanya bener-bener luar biasa gitu. Jadi bismillah tuh gak main-main gitu. To the strongest ever energy yang kita miliki sebagai manusia itu ya basmalah sebenarnya. Makanya dahsyat gitu. Makanya sampai Nabi Muhammad mengulang-ulang, kamu tuh tertolak kalau nggak basmalah ya. Bukan ngomong bismillahnya, bukan. Tapi pengertian ininya. Kamu tertolak kalau kamu melakukan sesuatu, lupa bahwa yang melakukan sebetulnya isinya, bukan kamunya gitu. Sehingga jangan sampai kamu melupakan sang isi, bahwa kamu tuh hanya wadah. Setiap sholat tuh kita hanya memindahkan titik dari luar untuk ke dalam, dari luar untuk ke dalam. Sayangnya si titik ini tuh kayak kucing-kucingan lah gitu ya kira-kira. Karena sibuk dengan pikiran lah, sibuk dengan keinginan dan seterusnya. Maka kenapa kita diulang-ulang untuk ber-Al-Fatihah? Sekali lagi ya, bukan baca Al-Fatihah, untuk membuat supaya si ba ini menjadi nun titik yang asalnya di luar jadi ada di dalam. Ini fase pengenalan nomor 1 dulu. Dan saya rasa ketika kita bahas ini, karena kita udah bahas ulang-ulang yang esensial gitu, saya rasa kita dapat rasanya gitu. Ini kalau bahas ini di awal-awal agak kuyang sih pasti gitu ya. Tapi saya rasa nggak ada yang sia-sia. Pertama, yang kedua udah waktunya juga, dan yang ketiga udah pasti. Tidak ada sesuatu yang dalam konteks bahwa kok ini mute? Oh iya punten, saya belum ini. Ya sip. Dalam konteks dimana ini semua pasti based on time gitu ya kira-kira. Sip ya. Teman-teman ibu dan bapak, kalau kita mau ngikutin kitab-kitab para sufi gitu, pengantar Al-Fatihah aja 5 tahun gak selesai. Jadi waktu dulu saya belajar ya, masuk ke pengantarnya aja 3 tahun 4 tahun tuh gak beres gitu. Bismillah tuh bisa bahasnya lebih dari 20 pertemuan, alhamdulillah lebih dari 30 pertemuan, sampai Al-Fatihah tuh bisa 10 tahun lah gitu. Makanya pasti sering dengar juga bahwa tafsir Quran, tafsir Al-Fatihah tuh nggak akan pernah ada habisnya gitu kira-kira. Karena kenapa? Ini super duper esensial. Nah, bismillah, kita mengalir aja gitu ya. Yang mudah-mudahan pengaliran ini juga salah satu yang nggak perlu jadi puluhan tahun gitu, tetapi kita punya pengalaman, dan yang penting kita punya kesadaran di mana apa yang akan kita bahas hari ini menjadi sesuatu yang super duper esensial gitulah kira-kira. Oke ya, bismillah. Pengantar 1 oke. Jadi saya rasa kita mulai untuk masuk mengerti lebih dalam lagi. Oke, sekarang gini. Artinya kalau ba untuk menjadi nun, berarti di sini kita ini adalah ba-nya sang wadah, di mana kita ini adalah konteksnya, inti dari kita ini adalah isinya, gitu intinya. Makanya Al-Fatihah, salah satunya nanti di surat 58 tuh ada Al-Fat juga gitu ya. Itu juga kemenangan sih, bener gitu. Tetapi nanti kita akan mengerti kalau kita baca terjemahan di Quran gitu ya kira-kira. Dalam konteks penerjemahannya Al-Fatihah itu diartikan dengan kata yang namanya pembukaan. Oke? Berarti Al-Fatihah ini adalah pembuka. Nah kadang orang baca Al-Fatihah tapi nggak tahu apa yang dibukanya, gitu intinya. Main baca aja, diulang-ulang aja. Padahal Al-Fatihah ini adalah opening. Banyak orang yang menyangka bahwa ini pembukaan Quran, benar, nggak salah. Tetapi untuk memindahkan titik luar untuk menuju ke dalam, bagaimana terbukanya sesuatu yang membuat si titik ini masuk ke dalam, itu nggak ada lagi. Apa yang harus terbuka? Yang harus terbuka adalah mata kolbu kita. Atau sering disebut dengan yang namanya hati. Makanya Al-Fatihah ini adalah jalan untuk membuka hati. Makanya begitu sholat, Allahu Akbar,
tangannya tuh disimpan di dada gitu. Ya meskipun di tradisi kita banyaknya yang disimpan di perut ya, nggak apa-apa juga sih gitu. Makanya di 29 ayat 49 dikatakan bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Quran sejati itu di dalam dadamu. Maka dadanya disentuh itu untuk men-trigger kayak kita lagi mau menyentuh saklar lampu, begitu disentuh nyala lampunya. Makanya kita tiap hari sebenarnya lagi menyentuh dada kita karena mau menyentuh hatinya, karena mau membiarkan untuk dibuka oleh Allah gitu kira-kira. Jelas ya? Jadi mudah-mudahan setelah ini sholatnya lebih khusyuk. Karena kenapa begitu? Makanya teman-teman ibu bapak pasti pernah lihat ada orang yang begitu Allah takbiratul ihramnya tuh lama banget, dinikmati banget. Allahu Akbar. Nah kita pasti pernah lihat. Pasti orang yang benar-benar udah menyatu dengan Al-Fatihahnya, bahkan ketika takbiratul ihram aja yang menggerakkan tangannya bukan dia yang menggerakkan gitu intinya. Dalam tanda petik ya, nanti kita akan ngerti. Sehingga ketika saklar hatinya selalu disentuh, selalu sadar bahwa ini perlu untuk dibuka, selalu menyadari bahwa kita ini harus berubah dari ba menjadi nun, memindahkan titik yang di luar untuk ke dalam. Itulah yang kita asah tiap hari waktu sholat sebenarnya. Jadi nanti makin aneh kalau orang sholat kok jadi tidak berketuhanan gitu. Kok orang sholatnya rajin jadi nyalahin orang, mengkafirkan orang, menerakakan orang. Itu pasti aneh banget aja. Berarti ciri-ciri ketika dia sholatnya masih dalam tanda petik tidak memindahkan titik dari luar ke dalam, kalau bahasanya Syekh Siti Jenar, itu baru yang namanya sembah raga gitu kira-kira. Belum masuk menuju kepada sembah rasa, apalagi sembah cipta gitu. Makanya di Quran nanti ada kata-kata sholat itu, ada sholat yang 5 waktu secara konteks ritual, ada wusto di mana sholat yang bukan 5 waktunya, apalagi nanti kita akan masuk dengan konteks yang namanya daim gitu misalnya. Daim itu udah sholat yang nggak ada rokaatnya gitu intinya. Jadi teman-teman ibu dan bapak maaf ya, ini penting untuk kita ngerti juga bahwa sorry to say, kita tidak bisa menilai orang dia sholat atau tidak karena jarang ke masjidnya atau nggak pernah ke masjidnya atau nggak pernah kelihatan sholatnya gitu misalkan dalam tanda petik. Punten ya saya harus sampaikan ini gitu. Karena di rukun sholat nggak ada rukun sholat harus kelihatan sama orang lain, nggak ada gitu intinya. Sementara, maaf nih, orang tua kebanyakan nyuruh anaknya sholat adalah bagaimana dia melakukan sembah raga yang tadi. Anaknya udah melakukan raganya sholat, nganggap bahwa oh dia udah sholat gitu kira-kira. Ya, kita udah bahas ini di waktu pembahasan sholat gitu. Sampai sini oke ya. Jadi kita ngerti dulu bahwa apa Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya proses membuka mata kolbu, proses membuka hati nurani. Dan gak ada cara lain, gak bisa siapapun yang membuka hati kita kecuali Allah, karena dia hanya dia yang punya kuasa untuk membuka hati kita. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sedalam apapun pengetahuannya, gak ada yang bisa buka hati. Hanya Allah yang akan membuka. Tugas kita hanya membiarkan Allah membuka hati kita. Tugas kita hanya diam, tidak mengapa-ngapa, suwung, hening. Itulah yang sering disebut dengan yang namanya khusyuk. Maka sholat itu yang terpenting adalah khusyuknya, tidak mengapa-ngapanya. Realitas. Begitu Allahu Akbar aja udah langsung kepikiran yang asalnya lupa semua gitu. Makanya ada anekdot ya, kalau kamu lupa sholat aja pasti yang lupa diingat-ingat, keinget semua gitu kira-kira gitu ya, kira-kira. Ini menarik gitu. Justru kadang momen pikiran tersibuk justru malah waktu sholat gitu intinya. Itu ya. Nah makanya mudah-mudahan dengan kita selalu berlatih, dengan kita selalu mengasah kesadaran kita, at the end kita akan sangat menikmati sholat gitu. Sholat udah bukan wajib gitu. Sholat udah bukan harus nih gitu. Tapi sholat adalah kerinduan. Sholat adalah kebutuhan. Sholat adalah bagaimana saya sangat ingin sekali berdekatan dengan hati
yang otomatis berdekatan dengan Allah itu sendiri, gitu kira-kira. Makanya kenapa Nabi Muhammad disebut rekreasinya Nabi Muhammad itu sholat gitu. Rileksnya Nabi Muhammad itu sholat gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa bukan yang 5 waktu, bukan. Tapi bagaimana dia selalu ber-Al-Fatihah, selalu membuka mata kolbunya. Maka nanti kita akan ngerti ini bagian dari Mi'raj. Maka Isra Mi'raj outputnya adalah sholat. Dan nanti kita akan ngerti. Karena Mi'raj itu naik ke level tertinggi. Gitu ya. Oke, ini pengantar satu dulu nih. Pelan-pelan, santai, rileks. Yang penting kita mulai menyadari bahwa oh iya ya, Al-Fatihah ini adalah bagian dari bagaimana kita memindahkan titik yang di luar untuk masuk dari ba menuju kepada nun. Dan nanti kita akan mengerti bahwa ini adalah semua esensial dari Quran. Jadi teman-teman, ibu dan bapak, ini bukan jadi untuk bikin kita malas menggali Quran, bukan ya. Karena kadang-kadang jadi apatis gitu ya, dalam tanda petik, oh ya udahlah Al-Fatihah aja semua juga jadi ngerti. Enggak gitu juga, enggak. Tapi at least once kita ngerti Al-Fatihah, kita akan ngerti entire Quran. Kenapa? Karena hatinya udah kebuka. Kenapa? Karena Quran yang sejati ada di hati kita. Tugas kita hanya tidak mengapa-ngapa. Beda ya sama nggak ngapa-ngapain, beda. Kalau tidak mengapa-ngapa, ngerjain apapun, kitanya tidak terlibat. Karena sadar yang melakukan itu adalah Allah, itu orang yang tidak mengapa-ngapa. Kalau orang yang ngapa-ngapa, begitu ngasih, dia akan ngomong, orang ini kalau nggak ditolong sama saya, dia mati nih. Saya yang menyelamatkan dia. Nah, ini ngapa-ngapain nih pasti gitu. Ini ciri-ciri orang yang tidak mengapa-ngapa tuh merasa bahwa dia yang melakukan gitu. Bismillah ya teman-teman, ibu dan bapak, kita akan mengalami kesadaran bahwa semua yang menggerakkan ini hanya Allah gitu. Makanya sholat itu latihan sebenarnya. Wah udah deh, akan amaze-nya begitu sadar bahwa ya Allah, ternyata saya nggak bisa ngegerakin tangan ya Allah. Ya Allah, ternyata saya nggak bisa ngegerakin kaki ya Allah. Ya Allah, saya ternyata nggak bisa menggerakkan apapun tanpa kuasamu. Bukti aja. Napas coba. Siapa yang bisa bernapas dalam tanda petik? Apakah kita bernapas? Enggak loh. Napas itu independen. Mau sadar, nggak sadar, lagi makan, lagi minum, bahkan lagi tidur, dia tetap ada. Coba gimana? Maka nanti kita ngerti bahwa antara napas, Al-Fatihah, suwung, membuka hati, itu semua satu kesatuan. Karena di surat 32 ayat 9 dikatakan, aku tiupkan ruhku, aku tuh ada dalam tiupan. Salah satunya adalah napas gitu. Maka nanti, bismillah ya, kita akan sampai ke titik ini. Ada yang disebut dengan yang namanya napas Al-Fatihah gitu. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan rangkaiannya sudah mulai ada, connectionnya sudah mulai terlihat gitu. Betapa agungnya Al-Fatihah gitu. Agung di sini bukan masalah suratnya, bukan ya. Bukan masalah bukunya, bukan. Tapi kesadarannya. Karena begitu nanti ngomong agung, begitu ngomong Al-Fatihah ada di Quran, bisa ngejelekin Injil, bisa ngejelekin Tripitaka gitu. Oh di Injil nggak ada Al-Fatihah, bukan kayak gitu. Karena nanti kita akan mengerti bahwa semua kitab suci yang dibukukan itu hanyalah refleksi bagian kecil dari kitab suci yang sejati di dalam hati kita. Jadi intinya, once ber-Al-Fatihah, udah direct masuk menuju kepada petunjuk yang paling sejati gitu, nggak ada lagi deh. Gitu kira-kira. Dapat ya, ibu dan bapak ya. Oke, ceritanya agak-agak merinding gimana gitu, punten ya. Oke, bismillah ya teman-teman ibu dan bapak, kita akan masuk ke pengantar 2 nih. Pengantar 1 oke, aman ya, bisa dapat ya, bisa dimengerti, bisa dirasakan, itu yang paling penting. Dan yang paling jauh lebih penting nanti mudah-mudahan after ini kita bisa experience Al-Fatihah. Gimana ya? Bukan bunyi gitu, bukan ritual, tapi just be gitu. Ya ber-Al-Fatihah, bukan membunyikan Al-Fatihah kita kira-kira. Oke,
Sip ya. Sekarang kita masuk pengantar 2. Dah. Nih yang paling simpel yang bisa diceritain tentang pengantar ya ini gitu. Bismillah ya. Ini kalau mau dipretelin detail panjang banget ceritanya, tapi nanti mudah-mudahan itu akan ada di dalam diskusi gitu. Oke, bismillah. Bismillah. Oke, kalau ngomong-ngomong bismillah tuh begitu sadar ini tuh oh udah deh gitu. Mungkin pernah dengar ya, menggetarkan arsy gitu. Menggetarkan dinding-dinding ketuhanan gitu. Beda nanti orang yang ber-Al-Fatihah dengan kesadaran sama Al-Fatihah yang cuman bunyi gitu. Makanya satu kiai yang ber-Al-Fatihah niupin ke air dan air itu diminum bisa menyembuhkan gitu. Itu bukan masalah bunyinya kan gitu. Tapi vibrasinya gitu. Energinya gitu. Tuh ya, mudah-mudahan kita bisa masuk ke situ gitu. Oke. Ini the most essential nih satu-satu nih ya. Satu-satu tuh udah deh. Bismillah ya. Bismillah. Yang pertama, coba kita renungkan ayat ini teman-teman ibu dan bapak supaya nanti kita benar-benar enggak main-main begitu kita berbasmalah gitu ya. Dalam tanda petik bermain-main tuh take it for granted gitu. Cuman asal ngomong gitu. Ya, kita lihat surat 6 ayat 12. Oke. Perhatikan baik-baik, simak, rasakan, tafakuri, dan yang paling penting adalah renungkan gitu ya. Itu poin pentingnya. Oke, kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 6 ayat 12. Perhatikan dan kita renungkan ayat ini. Rasain ya. Ini kita belajar merasakan ayat. Kul. Oke. Ini untuk pengetahuan dulu. Teman-teman ibu dan bapak, kalau di Quran ada kata kul, bukan berarti disuruh kita ngomong dan bacain kul, bukan ya. Kan aneh ya. Kalau orang disuruh mengatakan terus dibaca lagi, katakanlah gitu kira-kira. Kul huwallahu ahad. Sebenarnya ngomongin kul huwallahu ahad, kulnya nggak usah dibaca lah. Orang kita yang mengucapkan kok. Kan ini ceritanya Allah lewat Jibril. Jibril ngomong ke Nabi Muhammad. Jibril ngomong, wahai Muhammad, say it. Jadi Nabi Muhammad disuruh ngomong. Tapi kan ketika Jibril ngomong katakanlah, Nabi Muhammad kan nggak mengulang katakanlah, kan enggak lah. Saya kasih contoh ya, ibu dan bapak coba bilang hore, kan ibu bapak nggak ngomong lagi coba bilang hore, nggak, langsung hore aja gitu intinya. Karena katakanlah atau coba bilang tadi itu hanyalah kata pengantar gitu. Itu satu. Tapi lucu sih kalau sekarang jadi tradisi gitu ya. Makanya 3 surat terakhir itu trikul, dahsyat banget deh. Ini surat yang paling dihafal ya gitu. Itu surat langganan lah di sholat gitu ya kira-kira. Yang ngejauh-jauh dari trikul ya, kul walauhad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. 3-3-nya kul. Berarti kalau ada kata kulnya itu adalah derajat kata surat ayat yang paling tinggi. Nggak main-main. Biasanya disimpan di ayat-ayat pendek. Makanya pendek, tapi biasanya nanti kita akan ngerti bahwa esensinya dalam banget gitu kira-kira. Makanya dibikin pendek. Ya kalau tiap hari baca sholat bacaan pendeknya se-Al-Baqarah kan juga panjang, terlalu panjang ya gitu kira-kira. Makanya orang yang meninggal yasinan gitu. Kalau Al-Baqarahan acara zumannya bisa 3 jam tuh, panjang banget ya, 200 sekian ayat gitulah kira-kira. Nah justru nanti ada tricky partnya di situ, ada hal yang menarik. Yuk kita lihat. Sekali lagi, kul di sini disuruh mengatakan. Oke? Kalau saya mengatakan, logikanya saya harus sudah mengalami. Saya bisa ngomong teh ini manis dan enak karena saya udah icip teh ini manis dan enak. Jadi saya bisa ngomong dengan experience, berbicara dengan experience. Maka teman-teman ibu dan bapak akan merasakan perbedaan mana orang yang ngomong hanya berdasarkan teori dan orang yang ngomong udah pakai pengalaman. Beda aja, udah beda aja. Kalau kuliah misalnya gitu ya, belajar akademis gitu misalnya, ngebahas buku teorinya begini, dimengerti secara teori, belum ada pengalaman, diceritain, itu low level vibration, dan tapi penting gitu ya. Tapi beda nih, begitu orang udah sampai kepada titik pengalamannya, begitu dia mengatakan apa yang dia alami, wah udah selesai itu. Makanya jangan heran kalau anak diomongin ulang-ulang nggak mau dengar, tapi nanti diomongin sama siapa, kakeknya, atau saudara.
Satu kali ngomong tuh bisa didengar sama dia. Kenapa? Beda experience-nya, gitu kira-kira. Anak saya tuh cuma mau dengerin dia, nah misalnya. Dia tuh cuma mau dengerin orang itu, gitu misalnya. Karena kenapa? Cool, based on experience. Jadi sekali lagi, Al-Fatihah kita ini jangan hanya dibunyikan, gitu ya kira-kira. Bunyi hanya karena tahu, dan bunyi karena pengalaman, sekali lagi, dua hal yang berbeda. Anyway. Jadi saya skip ya. Saya katakanlah kita skip nih. Kayak anggap ini dialami gitu. Ini jangan dianggap, udah pastilah ya dialami. Saya rasa yakin lah teman-teman ibu bapak udah mengalami ayat ini gitu. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Kita ditanya, menurut kamu, siapa sih? Apa yang di langit dan di bumi, kepunyaan siapa sih? Itu. Ini saya suka bikin kuis gitu sebelum kajian biasanya gitu ya. Teman-teman, ibu bapak ada punya berapa baju di rumah? 5. Ya. Ada berapa punya sepatu? 10. Ya. Ada berapa punya, ada berapa punya, ada berapa punya. Begitu ada berapa punya, kita akan menghitung dan langsung kita akan kerasa bahwa itu adalah punya saya gitu. Nah, ayat ini menjawab. Coba kamu ngomong deh. Coba kamu renungkan, coba kamu dalami bahwa kepunyaan siapa itu semua yang kamu tadi anggap kamu punya, gitu kira-kira. Nah, mulai ngerti gitu. Oh iya ya, kita nih tamu yang datang, baju dipinjemin, sepatu dipinjemin, rumah dipinjemin, meskipun udah lunas ya. Tetap aja pinjeman. Mobil dipinjemin. Termasuk gelar dipinjemin, status dipinjemin, jabatan dipinjemin, semuanya rental gitu. Dan semuanya ada masa expirednya. Maka rugi kalau kita fokus kepada hanya yang expired. Nah, tadi kita bilang, orang bisa menuhankan jabatan berarti dia belum berketuhanan. Karena kalau orang sudah berketuhanan, jabatannya nggak akan jadi Tuhan. Keren deh. Makanya hanya orang yang berketuhananlah yang bisa menjadi manusia. Maka satunya ketuhanan yang Maha Esa, keduanya ngomong kemanusiaan yang adil dan beradab. Hanya yang jadi manusialah yang bisa menyatu. Kalau belum jadi manusia nggak bisa. Karena fitrah kita sebagai manusia, dan banyak yang membuat kita tidak menjadi fitrah. Suku, bangsa, ras, agama itu melupakan kita jadi manusia. Maka persatuan itu akan hadir kalau udah jadi manusia. Manusia itu akan hadir kalau udah berketuhanan, gitu kira-kira. Udah keren deh pokoknya. Gitu ya, keren aja. Nah, di sini dikatakan, kepunyaan siapakah yang ada di langit dan di bumi? Diulangi nih. Awas loh ya, jangan cuma ngomong gitu ceritanya. Katakanlah di sini disadari, berarti kalau udah ngomong ada kata katakanlah, saya harus sudah mengalami. Oh, ini mobil bukan punya saya, rumah bukan punya saya, even anak bukan punya saya, pasangan bukan punya saya, ini semua bukan punya saya. Lepas, 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 dan lepas. Oke? Jadi basmalah nanti kita akan mengerti adalah kunci untuk melepaskan dari kemelekatan. Dan bensinnya, bahan bakarnya, energinya, listrik untuk melepaskan ini, kalimat berikutnya, dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Coba bayangin. Teman-teman, ibu dan bapak, kita bisa ngelihat betapa humble-nya Allah, benar nggak? Allah ini maha berkuasa, memiliki segala-galanya. Tapi di Asmaul Husna, pertama dia memperkenalkan dirinya dengan Rahman Rahim. Saya ini sang kasih sayang loh. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Robnya dulu yang di depan-depanin nih. Anas, Kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Coba, kenapa nggak Malik dulu baru Rob? Kenapa Rob dulu baru Malik? Coba. Ini yang gini-gini jarang dibahas gitu, cuma dibacain aja.
Jadi bacanya nggak ada penghayatan gitu. Jadi intinya adalah di sini yang ingin disampaikan adalah Allah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Artinya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah the most essential yang harus kita sadari, bahwa Dia adalah Sang Maha Kasih Sayang, merciful, compassion, apapun lah penamaannya, pokoknya kasih sayang yang sangat luar biasa. Makanya nanti diulang kalimatnya. Oke ya. Jadi apa maksudnya? Kalau orang ngomong bismillah nggak ada rasa kasih sayang yang hidup di dalam dirinya, ya dia nggak berbismillah dong. Dia cuman bunyi gitu. Beo diajarin ngomong bismillah bisa. Nah saya kalau membeo bismillah berarti nggak masuk ke 6 ayat 12 yang dikatakan bahwa Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi kalau bismillah diulang-ulang tapi tidak tumbuh si kasih sayangnya, satu ayat satunya aja nggak lepas. Satu ayat satunya aja nggak lulus gitu. Karena nanti menariknya teman-teman ibu dan bapak, satu ayat satu lulus baru bisa ke satu ayat 2. Kalau saya belum menetapkan atas diri saya kasih sayang, gimana segala puji hanya untuk Allah? Pasti ngerasa terus gitu. Kalau bukan diajarin sama saya nih, kalau bukan dibikinin sama saya nih, kalau bukan ditolong sama saya nih, kalau enggak. Nah, udah deh, itu jauh banget dari basmalah gitu sebenarnya. Gimana mau mindahin titik dari luar ke dalam? Orang di dalam wadahnya udah banyak tertutup oleh kemelekatan. Jadi si titik di luar nggak bisa masuk. Kenapa? Nggak ada tempat masalahnya. Di dalam hati kamu kebanyakan mikirin jabatan kok, harta kok, gitu. Nama baik kok, gitu. Terus ruang buat aku mana, kata Allah? Gitulah kira-kira bahasa gampangnya. Oke teman-teman, ibu dan bapak sip ya? Sampai sini oke ya? Kita ulang ya, pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan. Bismillah. Pelan-pelan, bismillah. Katakanlah, kepunyaan Allah, Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi ibu dan bapak, teman-teman, kita jangan banyak berburuk sangka sama Allah gitu. Ketika mungkin selama ini kita tahu bahwa Allah adalah mengazab, Allah adalah yang menghukum, Allah adalah. Sejatinya nanti kita akan mengerti bahwa Dia hanya memperkenalkan dirinya itu adalah kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat. Nanti kita akan ngerti. Makanya nanti ada yang merajai kiamat gitu. Jadi kita ngerti kiamat itu apa. Kiamat itu ada dua kayak sisi mata uang. Satu hancur, dua bangkit. Saya harus hancur dulu untuk bisa bangkit. Saya harus bisa melepaskan kemelekatan dulu supaya bisa jadi kosong. Makanya saya perlu kejeduk dulu untuk sadar punya kepala. Saya perlu menderita dulu untuk si petunjuknya bisa masuk. Rumi selalu mengatakan luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Maka kiam, bangkit, itu biasanya kalau sudah ada kehancuran. Apa yang dihancurkan? Ego. Apa yang dihancurkan? Nafsu. Apa yang dihancurkan? Ngerasa bisa, ngerasa mampu, ngerasa tahu, ngerasa. Gitu kira-kira. Insya Allah ya ibu dan bapak, teman-teman, nanti kita masuk pada titik sholat di mana sadar bahwa ya Allah, saya tuh nggak bisa ngegerakin tangan, ya Allah, saya tuh nggak bisa ngerakin ini, nggak bisa. Makanya titik puncaknya sholat itu sujud. Kalau udah sujud tuh nothing, muka kamu udah ditutup. Yang tiap hari mukanya dijaga, menjaga. Kan kalau orang lagi malu ya ngomongnya gini, Bu, muka saya mau ditaruh di mana? Penting banget sih gitu mukanya, dalam tanda petiknya. Makanya sujud tuh. Kalau udah sujud mukanya udah jadi nggak penting. Kenapa? Yang ada hanya aku gitu. Wah keren lah, pokoknya ini konsep yang dahsyat gitu sebenarnya kalau kita ngerti secara esensi gitu ya. Dan
Kita akan benar-benar melakukannya dengan penuh kenikmatan, bersyukur, bahagia, dan semangat gitu pasti. Makanya jangan hanya berhenti di sembah raga gitu. Masuk ke sembah rasa, nanti kita masuk ke sembah cipta. Siti Jenar tuh luar biasa gitu mengartikan ini gitu. Oke. Jadi di tahapan ini at least kita ngerti bahwa ngerti dulu nih. Kenapa semua diawali pakai basmalah? Kenapa basmalah itu sangat powerful? Sekarang kita gali ya. Teman-teman, punten pisan saya bukan mau mengoreksi, bukan jadi ngerasa lebih benar, bukan. Tapi terjemahan ini tuh udah salah beratus-ratus tahun sebenarnya, gitu. Maaf banget, bukan mengoreksi yang menerjemahkan Quran yang sekarang, bukan. Tetapi kita mengambil esensi yang lebih detail, lebih dalam, dan kita ngerti, gitu. Ya, jadi ini bukan ngomongin benar salah, tapi melampaui, gitu. Kenapa? Biismi itu, kenapa orang nggak kerasa ngomong basmalah? Karena dengan terjemahannya pakai kata-kata dengan menyebut gitu. Ya, saya kasih contoh, teman-teman, ibu bapak. Saya sering banget mewakili keluarga untuk menyampaikan satu speech di pernikahan misalnya. Udah si Abu aja deh gitu. Oke. Berarti kalau saya sedang menyampaikan speech di acara pernikahan, saya sedang mewakili keluarga. Betul nggak? Saya sedang menjadi wakil dari keluarga. Maka saya akan selalu ngomong atas nama keluarga, atas nama keluarga. Berarti kalau ngomong atas nama keluarga, sayanya nggak penting sebenarnya. Make sense ya sampai sini ya? Ulang. Atas nama keluarga, saya menyampaikan. Berarti yang saya sampaikan itu bukan ide saya, bukan keinginan saya, bukan nafsu saya, gitu. Berarti ketika berbicara atas nama, sayanya udah harus nggak ada nih, karena kalau sayanya ada atas nama keluarga, tapi saya jadi ngomong sesuai dengan mau-mau saya, jadi nggak nyambung dong, gitu kira-kira. Kan waktu saya ngomong speech di depan orang-orang untuk mewakili, bukan ngomong dengan nama, bukan, tapi atas nama. Ini beda tipis, tapi esensi gitu. Karena bismillah itu bukan dengan nama, tapi atas nama, gitu. Nggak tahu ya kenapa jadi dengan tuh, nggak tahu lah ceritanya. Tapi kalau sekarang kita ngerubah satu kata aja di depan, dari dengan menuju atas nama. Ini kan dengan menyebut nama gitu ya, dengan menyebut nama. Jadi kayak nggak ada koneksi sama Allahnya gitu. Nyebut aja nama Allah. Allah. Nah itu saya juga barusan nyebut nama Allah. Tapi begitu saya sadar bahwa atas nama, nah mulai berat tuh. Berat tuh dalam artian mulai dalam tuh. Kamu ngerjain ini atas nama aku loh, gitu. Berarti kalau kamu ini adalah atas namaku, 100% kamunya harus nggak ada. Contoh, ibu dan bapak, kalau ada raja pengen mengetahui informasi kerajaannya seantero utara, selatan, barat, dan timur, si raja tuh nggak usah jalan jauh-jauh ke barat, ke timur, nggak usah. Ya, saya analogiin dulu ya. Nih, ini satu kata tapi dalam banget nih ya. Bismillah. Saya ulang ya. Ada raja nih. Dia pengen tahu nih di timur. Timur mana ya? Ya sinilah pokoknya ya, anggap gitu. Ke timur nih. Nah, si raja ini nggak usah datang ke timur nih. Tapi cukup si raja mengutus utusan untuk datang ke timur. Jadi si raja ini nggak perlu naik kuda, nggak perlu berhari-hari, nggak perlu. Kenapa? Namanya juga raja, gitu. Dalam tanda petik ya, nanti kita ngerti. Karena nanti abis di ayat keempat ada kata-kata Malik di situ. Nanti kita ngerti kenapa Allah menggunakan statement Malik. Mudah-mudahan kita sempat sampai 4 ya hari ini. Ya pokoknya kita jalan ya. Bismillah. Ibu bapak, ini kita panjang nggak apa-apa ya. Belok-belok dikit kanan kiri nggak apa-apa ya. Nggak harus buru-buru cepat, nggak harus buru-buru ngerti, nggak harus buru-buru sampai. Nggak, karena 1 sampai 7 ini long journey.
Tuh ya, tapi mudah-mudahan ada hikmah di belakang ini gitu. Oke, saya ulang. Begitu si raja mau tahu di timur, dia mengutus utusan. Misalnya nama utusannya adalah si A. A, kamu pergi ke timur, lihat di daerah sana gimana keadaan penduduknya, gimana kesejahteraan penduduknya, gimana. Dan ini bawa stempelnya, bawa supaya kamu di dalam tanda petik yakini bahwa kamu adalah utusanku gitu. Oke? Datanglah si A ke timur. Begitu datang ke timur, ketemu orang-orang di timur. Karena ada stempel, dia diyakini bahwa oh ini pasti utusan raja gitu. Kenapa? Ada stempelnya. Nah kita nanti stempelnya, tahunya kita utusan atau enggak, stempelnya takwa Bu Pak. Cuman menariknya stempel takwa nggak ada, capnya nggak ada gitu. Bisa dirasain aja. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kamu takwa, that's it. Nah hati-hati sama orang takwa. Kenapa? Utusanku. Gitu ya. Hati-hati sama orang takwa. Makanya jangan ngelihat dari sudut pandang fisiknya, kerjaannya, jabatannya. Gak penting. Kenapa? Utusannya Tuhan bisa datang sebagai pengemis yang hari ini datang ke rumah kita, Bu Pak. Kenapa dari 7 rumah yang didatengin rumah kita? Gitu. Terus kita maki-maki lagi sama dia. Jangan-jangan dia lagi nagih kemelekatan yang datang ke rumah kita. Gitu. Dari 10 mobil yang didatengin si pengamen, kok mobil saya ya? Gitu kira-kira. Anyway, ya ini untuk perumpamaan aja gitu. Nah, singkat cerita, si utusan A ini datang ke orang timur nggak bisa ngomong atas nama saya, nggak bisa. Siapa lu? Gitulah kasarnya. Atas nama raja, saya datang ke sini mau melihat keadaan karena saya harus reporting. Nah itu 5 kali tuh report. Jadi teman-teman ibu bapak, sore itu saya ini ya, sholat itu bukan minta, tapi reporting something. Tuhan, reportnya. Saya diutus di perusahaan ini, saya diutus di sekolah ini, saya diutus di kelas ini. Saya mau report. Tadi begini, report selesai. Berarti kan dia harus balik lagi tuh. Karena dia punya tugas dan dalam tanda petik keharusan menyampaikan hasil reportnya. Begitu dia kembali ke si raja, dia akan ngasih semua every detail, every inch dari apa yang dia lakukan dalam sebuah perjalanan. Bahwa begini, begitu. Kira-kira Bu, Pak, kalau si A ini membawa report detail yang sangat memuaskan sang raja, si utusan ini dipakai-pakai lagi nggak kira-kira? Pastilah. Gitu kira-kira. Ya. Saya cut dulu cerita ini karena ini nanti panjang untuk masuk ke 2, 3 dan seterusnya. Kita kembali lagi ke bismillah. Oke. Jadi mudah-mudahan di tahapan ini kita udah mulai ngerti, udah mulai sadar, udah mulai udah mulai rasa gitu bahwa ini bukan ngomong kata gitu. Ya, kita ulang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Simpel banget nih. Mungkin bismillah sejam yang lalu sama bismillah sekarang udah mulai beda gitu Bu, Pak. Mungkin ya. Karena sekarang saya cuma mengubah kata dengan atas nama. Dengan menyebut, dengan atas nama. Kalau menyebut kan harus ada kolaknya. Kolu. Kan nggak ada di sini. Dan ini luas sih. Nanti biisme itu juga bisa dalam isme itu juga kesadaran, bisa. Maka biisme Allah, maka isme itu adalah keyakinan, kesadaran, belief system, itu kembali ke Allah. Tapi inti dari semua konteks Bismillahirrahmanirrahim. Udah gak usah jauh-jauh ke Rahman Rahimnya dulu deh. Bismillahnya aja dulu. Sadarilah bahwa kita adalah utusannya Allah yang sedang Allah suruh untuk datang ke suatu daerah untuk melakukan sebuah visi misi, udah pasti. So raja nunggu reportnya. Nah, kapan terakhir kita report coba? Jangan-jangan gak sadar sama perannya. Jangan-jangan banyak minta terus. Anyway ya teman-teman ibu bapak, rajanya gak mungkin gak ngasih bekal untuk datang ke timur, gak mungkin Bu Pak, udah pasti. Kuda dikasih, bekal dikasih, makanan dicukupkan. Kenapa?
raja akan menjamin gitu. Nah sekarang banyak utusan yang agak ragu-ragu gitu sama yang mengutusnya. Duh Tuhan gimana ya? Ini kurang nih, gitu nih, gini nih, gitu kira-kira. Kenapa? Belum basmalah masalahnya. Itu ya, basmalahnya masih ucapan. Dan nanti kita, deh, Nabi Muhammad dahsyat banget ya. Tertolaklah amal seseorang ketika dia tidak berbasmalah. Make sense nih sekarang. Ini saya pernah ditanya sama anak SMP, Bu. Kak, kenapa sih mau ngapa-ngapain bismillah, bismillah, bismillah? Kan udah bismillah sekali aja. Boleh nggak kalau saya bismillah untuk semuanya? Gitu. Anak SMP ya. Ya udah lah gitu. Ntar juga kamu ngerti kalau nanti kamu udah masuk ke dalam kesadaran gitu kira-kira. Kan bukan itunya, bukan gitu. Oh makanya hebat Bu dalam tradisi. Ini bukan membandingkan, bukan ya. Mau ngaca ada doa. Masuk kamar mandi ada doa. Keluar kamar mandi ada doa. Masuk perjalanan ada doa. Ini semuanya diingetin bahwa ingatlah ya kamu tuh utusan. Setiap doa akan meniadakan aku kecil. Setiap doa akan meniadakan ego, emosi, nafsu, dan seterusnya untuk sadar bahwa kamu hanya yang diutus, bahwa kamu itu nggak punya power, gitu intinya. Sampai sini oke ya, Ibu Bapak ya, mudah-mudahan dimengerti gitu. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai nih. Kita latih aja, switch aja atas nama Allah. Nah, begitu bangun, bismillah, atas nama Allah nih. Atas nama Allah. Ini hanya saya wakil nih. Saya cuman utusan nih. Mau kerja, saya cuman utusan Allah yang sedang diperjalankan untuk melakukan ini. Bukan saya. Ini Allah yang mau dalam tanda petik. Makanya kerjaannya jadi nggak penting Bu Pak dalam tanda petik ya. Dia akan sungguh-sungguh melakukannya. Kenapa? Yakin kalau saya adalah utusan gitu. Dimanapun, kerjanya apapun, penugasannya seperti apapun, kita pasti punya penugasan masing-masing yang semuanya unik, udah pasti gitu kira-kira. Gitu ya kira-kira. Nah, ini paling asiknya nih. Atas nama Allah. Siapa tadi Allah? Nama ayat 12 tadi itu. Dijelasin di sini. Jadi satu ayat satu ini dijelasin sama 6 ayat 12, nanti dijelasin sama Al-Baqarah, banyak di Al-Baqarah, nanti dijelasin banyak di An-Nas. Jadi surat satu ayat satu aja penjelasannya bisa 5 buku sendiri gitu. Karena ini sumber. Sumber paling sumber lagi. Mungkin lebih dari 5 buku ya, lebih lah. Ini analogi gampang gitu ya teman-teman Ibu Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya atas nama Allah, tapi justru juga mewakili sifatnya. Apa itu sifatnya? Rahman, Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti saya adalah utusan yang bukan harus lah ya. Saya adalah utusan yang mewakili sifat rajanya. Apa sifat rajanya? Kata-katanya pakai maha lagi. Maha kasih dan sayang. Maha pemurah lagi, maha penyayang. Rahman dan Rahim. Lagi-lagi ini akan menyadari kita bahwa sepowerfulnya Allah tetap memperkenalkan dirinya pakai kasih sayang. Nggak ngenalin dirinya, saya ini gagah loh. Saya ini kuat, besar loh. Saya ini maha memiliki loh, gitu. Jadi kalau saya pakai analogi ya, Ibu dan Bapak kebayangnya paling gampang gini deh. Ada jenderal bintang 4 mau beresin masalah. Dia ketemu sama orang yang bermasalahnya, nggak bawa-bawa pangkatnya, tapi dia membawa kasih sayangnya, gitu kira-kira. Nggak perlu orang ini tahu kalau saya ini jenderal bintang 4 gitu. Tapi kadang-kadang sih orangnya macam-macam. Bintang 4-nya tongolin dikit lah. Baru di situ Malik Yaumidin nanti kita ngerti. Ingat loh. Di sini siapa yang jadi raja gitu kira-kira. Bandel lagi ilah nanti. Gitu. Makanya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oke ya. Jadi kita nggak usah kedua tiga dulu.
mengedepankan yang satu-satu aja dulu. Jadi ibu bapak mohon maaf banget kalau kita hidup tidak penuh dengan kasih sayang. Berarti kita jauh dari basmalah gitu. Kita penuh dengan kedengkian, kebencian, prasangka buruk, merendahkan, menerakakan, mengkafirkan. Lucu gitu. Bismillah, kita mulai. Dia kafir, tadi ngomong bismillah tapi mengkafirkan, kan aneh ya. Awal kajiannya bismillah tapi di tengah-tengah kajiannya ngejelek-jelekin orang gitu. Gimana ceritanya gitu intinya. Dan nanti kita akan mengerti bahwa sekali lagi, tidak pada tatanan diucapkan, tapi pada tatanan disadari gitu kira-kira. Oke ya, ibu dan bapak ya. Ini udah 14.27, jadi mungkin hari ini kita 1-2, 2 dikit, nanti 2, 2, 3, 3, 3, 4. Wah panjang lah pokoknya. Bismillah ya kita. Bismillah tuh. Bismillah gitu ya intinya. Dan gak bisa dipaksain juga gitu ya. Dipaksain selesai langsung, mungkin belum waktunya juga gitu. Tapi yang penting, at least ada perubahan paradigma tentang kita terhadap Al-Fatihah. Bismillah wabil khusus. Allahnya wabil khusus lagi gitu. Ibu bapak maaf ya, maaf banget. Sehebat apapun kita ngerasa hebat, posisi kita semua sama bapak. Kita hanyalah hambanya Tuhan, utusannya Tuhan. Pakai bahasa agak kasar dikit gitu ya. Kita ini semua cuman kacungnya Tuhan udah. Sesama kacung tuh udahlah. Nggak usah saling ngerasa lebih benar, lebih tahu, lebih baik. Nggak bisa, kita semua sama kok. Lagi ditugaskan di tempat yang berbeda, penugasan yang berbeda, skenario yang berbeda. Tapi ini semua penugasan dari Allah, gitu kira-kira. Yang pentingnya tuh Allahnya, bukan kitanya, bukan. Dan kita harus report juga gitu, jangan lupa report gitu. Jadi mudah-mudahan sholat kita ke depan bukan jadi banyak minta, ngatur apalagi gitu. Tapi reporting. Tuhan, mau report gitu. Saya tuh gini gitu. Nanti kita ngerti ya, reporting itu seperti apa. Maka beda antara doa dan munajat itu beda. Tuh ya, orang doa juga bukan berarti minta, bukan sih gitu sebenarnya. Tapi nanti kita juga ngerti gitu. Nggak apa-apa ya. Sekali lagi teman-teman ibu bapak semua sesuai dengan takaran dan kadar dari pemahaman dan kesadarannya masing-masing. Kita nggak perlu nyalah-nyalahin juga gitu intinya. Oke ya, anyway, sekali lagi Bismillah ya, Bismillah. Betul Bu Luki, kita nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Nggak usah ngegas, nggak usah ngebut. Saya juga lagi belajar sih untuk slowing down gitu. Kadang kan si ego suka ikut-ikutan ya, beresin gitu ya. Tapi ya udah gitu ya. Bismillah, kita semua kan saling bertumbuh, saling belajar. Yang mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ambil di pertemuan kita siang ini. Terakhir ya, dikit lagi aja. Ini pengantar bridge-nya, supaya nanti teman-teman ibu bapak kebayang, supaya nanti kita ngerti dan kebayang arahnya mau kemana gitu. Oke, ini pengantar 2 nih baru nih ya, pengantar 2 masuk ke Al-Fatihah ke ayat 1 gitu ya. Oke, ini ya. Jadi ini adalah rangkaian silabusnya kurang lebih begini. Teman-teman ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, ber-Al-Fatihah itu seperti kita lagi menaiki ke puncak kesadaran yang tertinggi. Maka puncak kesadaran yang tertinggi ini disebut Sidratil Muntaha nanti. Maka naiknya itu disebut Mi'raj. Maka Mi'rajnya mukmin itu sholat. Sholat itu adalah Mi'rajnya. Dan nanti inti dari Mi'raj adalah Al-Fatihah sebetulnya. Jadi maaf ya, kita ini semua harus Mi'raj sebenarnya. Naik, aroja. Makanya Mi'raj itu perlu perjalanan, makanya harus juga ada Isra gitu kira-kira. Maka Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj. Ayo, kita harus menyadari ini sebagai sesuatu yang esensial. Ingat ya, atiullah wa ati Rasul, ikut Allah, ikut Rasul. Nabi Muhammad sedekah, kita harus sedekah. Nabi Muhammad puasa, kita harus puasa. Nabi Muhammad sholat, kita harus sholat. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kita harus diam biasanya habis gitu. Oke ya. Nah, jadi nanti gambarannya kurang lebih begini. Nanti perjalanan ini sering disebut dengan yang namanya suluk.
Oke? Maka nanti ada suluk 1 namanya. Etape pertama. Ada suluk 2, etape kedua, dan nanti ada suluk 3. Gitu. 1 naik, 2 ketemu, 3 turun. Nanti kita harus tahu kenapa harus naik, kenapa harus ketemu, udah ketemu kenapa harus turun. Saya kasih contoh. 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini 4-4-nya talk about Allah, berbicara tentang Allah. Oke? Tapi begitu masuk 5, iya kak, ini udah langsung direct speech nih. Ini talk to Allah, bukan talk about lagi gitu. Contoh, kalau orangnya jauh dari saya akan ngomongin dia tuh hebat, dia tuh pinter, dia tuh. Berarti saya lagi membicarakan talk about orang ini. Tapi kalau orangnya ada di depan mata saya talk to, bicara langsung. Maka 1-4 itu indirect speech. Iya kak nak buduanya itu direct speech. Maka nanti esensialnya nanti di 5. Saya tanya, berarti kalau tadi berbicara tentang pertemuan di Sidratil Muntaha level 5, ayat 5, itu udah ketemu sama Tuhan dalam tanda petik. Tapi menariknya, kenapa tunjukilah jalan yang lurus justru ada setelah ketemu sama Tuhan, bukan sebelum sama Tuhan, ketemu sama Tuhan. Nah itu menarik. Oke, teman-teman ibu dan bapak, nanti kita akan bahas ini lebih detail. Bismillah. Jadi kita bersabar, kita pelan-pelan, gak bisa cepet-cepet ya, gak bisa. Tapi at least hari ini kita mulai menyadari bahwa siapapun kita, Bismillah, atas nama Allah, Rahman dan Rahim. Sebisa mungkin jangan melepaskan sifat kasih sayangnya Allah di dalam diri kita gitu. Karena itulah fitrah kita. Karena kita hanyalah hambanya. Kita hanya dalam tanda petik utusannya yang sedang diutus oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang nanti kita perlu reporting. Dan pasti pengutusan itu atas dasar kepentingannya Allah gitu, dalam tanda petik. Jadi hidup bukan masalah keinginan dan kepentingan saya. Karena apa? Kita semua hanya mewakili. Itulah nanti kita ngerti bahwa Allah membuat khalifah, wakil, penggantinya. So kalau kamu wakil, jangan merasa yang memiliki dong gitu. Kalau kamu wakil, jangan merasa yang berkuasa dong. Kamu tuh hanya wakilku, kata Allah. Maka terakhir ya, mulai ya, kita pelan-pelan ya teman-teman ibu bapak ya. Begitu kita ngerti bahwa kita hanya wakil, semua yang datang ke kita dalam konteks lebih spesifik puji gitu, pujian gitu, kan kita kecanduan dipuji ya. Kalau dihina nggak kecanduan sih rasanya. Duh hari ini belum dihina nih, mana ya yang menghina? Nggak ada, jarang. Kecuali sufi ya, kecuali orang-orang tasawuf gitu. Orang tasawuf tuh nunggu dihina gitu, nunggu dijelekin gitu. Tapi kok hari ini belum ada yang memuji ya gitu. Makanya ibu bapak mohon maaf ya, orang sedekah tuh bisa gara-gara kecanduan dipuji. Sedekah kenapa? Habis sedekah tuh ada suka yang bilang ngedoain, terima kasih apa, itu bisa jadi racun gitu dalam tanda petik gitu ya, tipis gitu. Nah maka once kita masuk ke dalam tahapan kesadaran kita ini adalah wakil, jangan lupa bahwa ketika si utusan ini disebut hebat sama warga-warga timur, hebat ya gini gitu, bukan saya yang hebat, rajanya yang hebat. Karena dia yang punya planning, dia yang punya resource, dia yang punya ilmu,
Dia yang punya, dia yang punya, dia yang punya. Saya hanya menjalankan apa yang dia miliki. Maka pujianmu itu hanya berhak, hanya bisa diklaim oleh raja, bukan sayanya. Gitu ya teman-teman, ibu bapak ya. Jadi begitu, hebat banget. Waduh, hati-hati nih. Langsung kita harus dioper lah gitu, kalau main bola operin langsung ke Allah gitu, diasis langsung ke Tuhan gitu. Kenapa? Bukan punya saya. Kenapa? Kalau kita jarang mengasis itu kepada Tuhan, nanti melekat gitu. Nah kalau udah melekat, nggak bisa tuh masuk ke nomor 3, karena nomor 3 itu setelah kemelekatannya lepas, diulang lagi kata-kata Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa harus diulang? Nanti kita akan ngerti. Nah, ibu bapak, saya rasa itu dulu ya hari ini. Mudah-mudahan pengantar hari ini ada sesuatu yang bisa diambil, ada sesuatu yang bisa diterima, ada sesuatu yang bisa dikontemplasikan gitu, karena saya rasa Al-Fatihah kan keseharian kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita nggak asing dengan keseharian ini. Tapi bahkan kadang-kadang yang terlalu sering diulang-ulang tuh jadi asing. Kenapa? Karena kita ngerjain ini udah kayak kebiasaan sih gitu, udah apal gitu. Nah makanya mudah-mudahan lebih khusyuk, mudah-mudahan lebih dimaknai gitu ya intinya. Dan nanti kita akan menemukan bahwa betapa luar biasanya Al-Fatihah ini, basmalah ini, sholat ini. Dan kita akan ngerti bahwa bukan saya wajib secara harus, tapi saya sangat memerlukan. Selamat berbasmalah ibu bapak, selamat ber-Al-Fatihah, selamat menunaikan tugas menjadi wakilnya dia gitu intinya. Yuk kita bertugas sebaik-baiknya di peran kita masing-masing. Nggak ada peran yang sama, semuanya unik. Disitulah kenapa kita nggak bisa saling menilai. Yang kita bisa lakukan adalah belajar dari perbedaan peran itu. Bukan untuk dijudge, direndahkan, dinerakakan, dikafirkan. Bukan itu. Kenapa? Masing-masing pasti punya perannya. Karena kenapa? Kita semua hanyalah dalam tanda petik utusannya Tuhan. Hatur nuhun. Hatur nuhun sekali lagi teman-teman ibu dan bapak. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikatnya cinta ini ada sila-silanya isinya para bapari rohani yang isinya antara kemana